Halo, selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Ketemu lagi sama Ibu. Hari ini kita mau belajar cara membaca dan menulis lambang bilangan. Simak ya pembelajaran dari Ibu. Cara membaca nilai tempat dan nilai angka pada suatu bilangan. Contohnya, ada bilangan 4, 6, 7, 8 atau dibaca 4678. Kita lihat dari angka yang paling belakang. Angka paling belakang itu ada angka 8. 8 nilai tempatnya adalah satuan. Karena di belakang angka 8 tidak ada angka apa-apa lagi, maka disebut satuan. Nilai angkanya 8. Tulisnya 8 ya. Terus untuk 7, nilai tempatnya puluhan. Kenapa? Karena di belakang angka 7 ada satu angka. Jadi 7 nilai tempatnya puluhan. Di belakang angka 7 ada satu angka, berarti ditulisnya 7 dan 0. Jadi dibacanya 70, puluhan ya. 7 sebagai puluhan, nilai angkanya 70. 6. Kita lihat di belakang angka 6 ada dua angka. Dia makanya nilai tempatnya sebagai apa? Ratusan. Ratusan berarti ada dua angka di belakang bilangan itu. Jadi ditulisnya gimana? 600. 600 ya. 600 dua angka ya. Di belakang bilangan itu. Terakhir ada angka 4. 4 di belakang 4 ada 3 angka. Titik itu menandakan kalau di belakang angka bilangan itu ada 3 angka, yaitu ribuan. Ribuan berarti 3 angka di belakang bilangan itu. Jangan lupa kalau ribuan kasih titik. Jadi nilai angkanya berapa? 4000. Sampai di sini sudah mengerti belum? Kalau sudah, kita bisa lanjut ke bahan selanjutnya. Menentukan nama bilangan dari lambang bilangan. Nama bilangan artinya bagaimana kalian membacanya. Contoh yang pertama, nama bilangan angka 5. Cara membacanya bagaimana? 5, tulis 5. Kalau nama bilangan dari angka 3 dan 9, karena terdiri dari dua angka berarti 30. Karena di belakang 3 ada satu angka, maka ditulis 30. Terus 9. 9. Dia hanya satu angka, jadi 39. Contoh yang ketiga ada angka 2, 7, dan 5. Itu bagaimana membacanya? Di belakang angka 2 ada dua angka, maka ditulis bagaimana? 200. Di belakang angka 2 ada angka 7. 7, di belakang 7 ada satu angka, maka ditulisnya bagaimana? 70. Terakhir 5. 5, karena hanya satu angka. Jadi bacanya bagaimana? 275. Contoh yang keempat, ada angka 1004. Ingat ya, kalau ribuan ada titik, berarti 1 sebagai ribuan. Karena dia 1, ditulisnya 1000. 1000 itu artinya 1000. Berarti 1000. Sudah? 0 tidak ditulis 0. Sudah? Jadi langsung pindah ke bilangan 4. Jadi nulisnya bagaimana? 1004. Sudah? Jadi angka 0 tidak perlu ditulis 0. Lanjut ke contoh yang kelima. Nama bilangan dari 7036. Sudah? 7. Dimulai dari angka 7. Di belakang 7 ada titik. Pasti
sebagai ribuan karena ada 3 angka di belakang 7. Maka ditulisnya bagaimana? 7.000. Di belakang angka 7 ada angka 0. Ingat, 0 tidak perlu ditulis 0. Jadi pindah ke sebelahnya 0 ada angka 3. 3 sebagai apa tadi? Puluhan. Kenapa? Karena di belakang 3 ada satu angka. Makanya ditulis 30. Terakhir ada angka berapa itu anak-anak? 6. Maka ditulis 6. Dibacanya jadi bagaimana tadi? 7.036. Contoh yang terakhir. Nama bilangan dari angka 2, 4, 8, dan 3. Bagaimana cara bacanya? 2, di belakang angka 2 ada 3 angka, maka sebagai ribuan. Maka ditulis bagaimana? 2.000. Di belakang angka 2 ada angka 4. 4 sebagai apa? Sebagai ratusan. Kenapa? Karena di belakang angka 4 ada 2 angka. Makanya 400. Di belakang angka 4 ada 8. Angka 8. Di angka 8 belakangnya ada satu angka. Maka 8 sebagai puluhan. Jadi bagaimana? 80. Terakhir ada angka 3. Maka dibacanya bagaimana? 2.483. Itu cara membaca bilangan. Tadi kalian sudah belajar cara membaca nama bilangan. Sekarang kita mau belajar cara menulis lambang bilangan. Jadi kalau ibu membaca bilangan, kamu tulis lambangnya ya. Jadi contohnya lambang bilangan 2. Kalian tulis angkanya 2, angka 2 ya. Terus lanjut, contoh yang kedua, lambang bilangan 93. Berarti 9 puluhannya ada puluhan 3. Maksudnya gimana? 9 dan angka 3 karena di belakangnya, karena 9 sebagai puluhan, pasti di belakang 9 ada satu angka, yaitu angka 3. Jadi 93, tulisnya 9 dan 3. Contoh yang ketiga, lambang bilangan 381. 3 sebagai ratusan, berarti di belakang angka 3 harus ada 2 angka, karena 3 sebagai ratusan. Berarti tulisnya gimana? Angkanya 3 dulu. 8 sebagai puluhan, berarti di belakang 8 harus ada satu angka, yaitu angka berapa tadi? Di soal berapa? Angka 1. Jadi tulisnya bagaimana? 3, 8, 1. Dibacanya tadi gimana lambangnya? Dibacanya tadi gimana? Nama bilangannya gimana? 381. Ditulisnya 381. Contoh yang keempat. Lambang bilangan 3007. 3000. Berarti sebagai ribuan. Kalau ribuan di belakang bilangan angka 3 ada berapa angka? Ada angka 3. Jadi ada 3 angka di belakangnya 3. Sudah? Kalau ingat, kalau ribuan harus ada titik. Jadi 3 titik. Belakangnya ada tulisannya 7. Berarti ratusannya 0. Puluhannya juga 0 karena 7 sebagai satuan. Jadi 7. Jadi 3.007. Ya, lambangnya dibacanya 3007. Lanjut, contoh yang ke-5. Lambang bilangan 8015. 8008 titik. Sudah? Kan karena ribuan berarti ada titiknya ya. Berarti di belakangnya ada 3 angka. 15 berarti ratusannya berapa? 0. Karena dia bilangnya apa? 15. Berarti 15 itu 1 sama 5. Jadi tulisnya gimana? 8 titik
0, 1, dan 5. Dibacanya 8015. Contoh yang terakhir. Lambang bilangan dari 5421. 5 sebagai ribuan. Berarti jangan lupa kalau ribu berarti dikasih titik. 5 titik. 400 berarti 4 sebagai ratusan. Berarti ada 2 angka lagi nih. 21. Jadi 5.421. Bacanya tadi gimana? 5421. Sudah sampai di sini tahu cara membaca bilangan, tahu cara membuat lambang bilangan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu mengenai cara membaca dan menulis bilangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.